3. Halo semuanya, selamat siang. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analisis varians. Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan kelompok 6 mengambil mata kuliah statistika. Nah, di video ini nanti kami akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama adalah definisi analisis varians, yang kedua adalah jenis-jenis analisis varians yang dibagi menjadi 2. Yang pertama itu analisis varians satu arah, yang kedua adalah analisis varians 2 arah. Nah, nanti terakhir kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian analisis varians ini. Oke, yang pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah apa sih analisis varians itu? Nah, di sini bisa kita lihat di slide ini, analisis varians atau dalam bahasa Inggris disebut analysis of variance yang disingkat menjadi ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk di dalam cabang statistika inferensi. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai nama, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis variansi. Ia merupakan pengembangan dari masalah yang dikembangkan oleh Ferenc Pisar, sehingga UGF juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Analisis varians pertama kali dikenalkan oleh Sir Ronald Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika Modern. Dalam praktiknya, analisis varians merupakan uji hipotesis maupun pendugaan, khususnya di bidang genetika terapan. Analysis of variance atau ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi dalam membedakan data lebih dari 2 kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varians termasuk dalam kategori statistik parametrik. Sehingga sebagai alat statistika parametrik, maka untuk dapat menggunakan rumus ANOVA harus terlebih dahulu perlu dilakukan uji asumsi meliputi normalitas, heterokedastisitas, dan random sampling. Nah, analisis varian dapat digunakan untuk menganalisis data yang berasal dari berbagai macam jenis dan desain penelitian. Analisis varian banyak dipergunakan oleh penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif, yaitu menguji variabel terikat dengan cara membandingkannya pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Nah, analisis varian saat ini banyak digunakan dalam penelitian survei dan penelitian eksperimen. Secara umum, analisis varians menguji 2 varians berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama itu adalah varians antar contoh atau among samples, dan varians kedua adalah varians di dalam masing-masing contoh atau within samples. Dengan ide semacam ini, analisis varians dengan 2 contoh akan memberikan hasil yang sama dengan uji T untuk 2 data atau dapat disebut sebagai mean. Nah, agar hasil yang ditafsirkan valid, analisis varians menggantungkan diri pada asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Nah, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi tersebut ada 3. Yang pertama itu homogeneity of variance. Nah, homogeneity of variance ini di mana variable dependent harus memiliki varian yang sama di dalam setiap kategori variable independen. Jika terdapat lebih dari 1 variabel independen, maka harus ada homogeneity of variance di dalam sel yang dibentuk oleh variabel independen kategorikal. Yang kedua, ada random sampling. Untuk tujuan uji signifikansi, maka subjek di dalam setiap grup harus diambil secara acak. Nah, yang terakhir itu ada multivariate normality. Untuk tujuan uji signifikansi, maka variabel harus mengikuti distribusi normal multivariate. Variabel dependen terdistribusi normal dalam setiap kategori variabel independen. ANOVA masih tetap robust walaupun terdapat penyimpangan asumsi multivariate normality. Nah, asumsi analisis varian ini dinyatakan oleh Ghazali. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis analisis varian. Yang pertama adalah analisis varian satu arah.
Analisis varian satu arah merupakan teknik statistika parametrik yang digunakan untuk pengujian perbedaan beberapa kelompok rata-rata, di mana hanya terdapat satu variabel bebas atau independen yang dibagi dalam beberapa kelompok, dan satu variabel terikat atau dependen. Dalam teknik ANOVA, satu jalur biasanya digunakan dalam penelitian eksperimen ataupun ex post facto. Hipotesis dalam ANOVA akan membandingkan rata-rata dari populasi yang diwakili oleh beberapa kelompok sampel secara bersama, sehingga hipotesis matematikanya adalah H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sampai seterusnya sama dengan mu-K. Yang artinya seluruh min populasi adalah sama, dan tak ada efek treatment atau tak ada keragaman min dalam grup. H1 berarti tidak seluruh min populasi adalah sama. Minimal ada satu min populasi yang berbeda, terdapat sebuah efek treatment, dan tidak seluruh min populasi berbeda atau beberapa pasang mungkin sama. Bunyi hipotesis alternatif seperti di atas merupakan hipotesis yang fleksibel, karena tidak menyebutkan secara pasti mu mana yang berbeda dengan yang lainnya. Hal ini mempunyai arti bahwa mu mana yang tidak sama bukan merupakan masalah dalam penolakan hipotesis nol. H0 pada one-way ANOVA adalah tidak ada perbedaan signifikan rata-rata sampel yang ada. Bila H0 ditolak, maka analisisnya belum selesai sehingga perlu analisis lanjutan. Analisis lanjutan setelah ANOVA sering disebut post hoc atau pasca ANOVA adalah sebagai berikut. Yang pertama, LSD atau Least Significance Difference. Analisis ini digunakan untuk melakukan uji T di antara seluruh pasangan kelompok min. Uji ini sangat baik apabila pengujian min yang akan dibandingkan sebelumnya telah direncanakan. Yang kedua adalah 2K atau HSD, Honestly Significant Difference. Uji ini disebut uji beda nyata yang merupakan perbaikan dari LSD karena uji ini untuk membandingkan min tanpa perencanaan terlebih dahulu. Dan analisis lanjutan yang ketiga adalah 2KSB. Analisis ini merupakan alternatif lain dari uji 2K. Dan yang keempat adalah Duncan. Analisis ini digunakan untuk menguji perbedaan di antara semua pasangan perlakuan yang ada dari percobaan tersebut, serta masih dapat mempertahankan tingkat signifikansi yang ditetapkan. Yang kelima adalah SNK atau Student Newman-Kales. Uji analisis ini merupakan pengembangan dari LSD dan Duncan. Analisis lanjutan yang keenam adalah Dunnett. Digunakan untuk membandingkan min dari semua perlakuan dengan min perlakuan kontrol. Dan analisis lanjutan yang terakhir adalah SEF. Analisis ini digunakan untuk pembanding yang tidak perlu ortogonal. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis varians dua arah. Analisis varians dua arah atau yang kita kenal juga dengan istilah ANOVA dua jalur atau ANOVA two-way. Analisis ini dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel independen dan masing-masing variabel bebas dibagi ke dalam beberapa kelompok. Misalnya, peneliti yang melakukan dua perlakuan strategi pembelajaran atau strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori, dan karakteristik peserta didik dari aspek kemampuan awal atau kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. Maka peneliti memiliki banyaknya kelompok data penelitian adalah 2x2. Jika peneliti meneliti 3 strategi pembelajaran atau pemecahan masalah, ekspositori, dan direct instructional, dan minat belajar atau tinggi dan rendah, maka peneliti memiliki banyaknya kelompok data penelitian adalah 3x2. Kemudian asumsi yang berlaku di dalam analisis varians dua arah yang dijelaskan oleh Irianto pada tahun 2004 ialah yang pertama.
Setiap skor di dalam kelompok sel harus berdistribusi dengan normal. Asumsi ini dapat sedikit diabaikan jika sampel tiap sel cukup banyak. Kemudian yang kedua, variasi skor pada setiap kelompok sel hendaknya homogen atau sama. Dan yang terakhir, skor yang ada bebas dari pengaruh variabel yang tidak diteliti. Hal ini bisa dicapai dengan mengambil sampel acak dari populasi yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan sel yang ada. Di samping itu, juga perlu dilakukan kontrol atas terjadinya perembesan pengaruh faktor lain maupun antar kelompok itu sendiri. Kita lihat di sini sebagai contohnya ialah peneliti yang melakukan penelitian dengan menerapkan dua strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori. Dan yang kedua ialah kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. Selanjutnya kita masuk ke dalam hipotesis penelitian yang diajukan sehubungan dengan data penelitian di atas. Adalah yang pertama itu H0 sama dengan mu A1 sama dengan mu A2. Yang kedua, HA sama dengan mu A1 tidak sama dengan mu A2. Yang dimana H0 ini ialah tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori. Sedangkan HA yang berarti terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori. Kemudian yang kedua, H0 sama dengan mu B1 sama dengan mu B2. HA sama dengan mu B1 tidak sama dengan mu B2. Yang dimana H0 itu artinya tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara siswa dengan kemampuan awal tinggi dengan kemampuan awal rendah. Kemudian HA yang artinya terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara siswa dengan kemampuan awal tinggi dengan kemampuan awal rendah. Yang terakhir, yang ketiga ialah H0 di mana A lebih besar dan lebih kecil dari B sama dengan 0. Kemudian HA sama dengan A lebih besar, lebih kecil dari B tidak sama dengan 0. Yang dimana arti dari H0 ialah tidak terdapat interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan awal dalam mempengaruhi hasil belajar. Sedangkan HA ialah terdapat interaksi antar strategi pembelajaran dan kemampuan awal dalam mempengaruhi hasil belajar. Selanjutnya, kita akan masuk kepada contoh penyelesaian soal dari analisis varians. Jadi, dalam contoh penyelesaian ini, kita akan bagi menjadi dua sisi. Yang pertama adalah penyelesaian varians satu arah, dan yang kedua adalah varians dua arah. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu penyelesaian varians satu arah. Nah, kita dapatkan data adalah, misalnya penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa anak nelayan, siswa belajar anak petani, dan siswa belajar anak karyawan. Lalu, sampel ditetapkan siswa dari masing-masing kelompok. Anak nelayan disebut kelompok 1 atau K1, anak petani disebut kelompok 2 atau K2, dan anak karyawan disebut kelompok 3 atau K3. Nah, hipotesis pada penelitian ini adalah HO atau H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan HA-nya adalah salah satu mu tidak sama. Jadi, makna dari hipotesis-hipotesis ini adalah pada HO tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Dan HA terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan itu sendiri. Nah, data sudah ditampilkan pada layar. Kita dapat masing-masing ada 10 data. Lalu, langkah-langkah untuk menyelesaikannya ini, langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat tabel kerja. Nah, tabel kerja di sini fungsinya untuk mempermudah kita dalam menghitung nantinya. Nah, kita lihat, ini data yang pertama untuk K1, X1-nya itu sama seperti tadi. Dan di X1 kuadratnya itu nilai-nilai dari X1 dikuadratkan, begitu juga dengan K2, begitu juga dengan K3. Lalu, kita langsung jumlahkan total
masing-masing kolom. Untuk K1, untuk K1 di X1 itu 62, untuk di K1 X1-nya itu ada 329, untuk di X2 itu ada 60, X2 kuadrat ada 444, untuk di X3 itu ada 72, dan untuk di X3 kuadrat itu ada 524. Nah, untuk total kita bisa jumlahkan yang sejajar. Untuk pada X1 yang tanpa kuadrat, X1, X2 ditambah X3 yang tanpa kuadrat, itu ada 200. Dan yang dengan kuadrat, itu ada 1360. Nah, ini N1 itu 10, N2 10, dan N3 10. Jadi total N semuanya ada 300. Oke. Selanjutnya adalah mencari jumlah kuadrat total atau DK total dengan rumus, yaitu kita bisa lihat di tampilan lain, yaitu sigma dari X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Oke, lalu dari situ kita bergerak. Tadi kita dapat jumlahnya itu sigma X-nya itu 1360. Lalu kita masukkan ke sini 1360 dikurang dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi 200 dikuadratkan per N-nya tadi kita dapatkan 30. Jadi sesuai dengan rumus kita dapatkan hasilnya 26,67. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu mencari jumlah kuadrat antara atau DK-an dengan rumus. Kita bisa tampilan dalam itu sigma X1 kuadrat, sigma X per N1 ditambah sigma X2 kuadrat per N2 ditambah sigma X3 kuadrat per N3 dikurang sigma X dikuadratkan per N. Lalu kita masukkan kita masukkan angka-angkanya saja. Nah, inilah kenapa saya mau mengatakan tadi pada pembuatan tabel kerja itu sangat penting, karena untuk mempermudah kita dalam memasukkan rumus. Jadi setelah rumus didapat, kita tinggal memasukkan angka-angka yang sesuai saja. Nah, dari hasil operasi bilangan tersebut yang di layar ini kita dapat hasil 5,07. Lalu langkah keempat adalah mencari jumlah kuadrat dalam atau dekadal dengan rumus DK total dikurang DK-an. Kita sudah mendapatkan tadi DK total, yaitu DK total itu 26,67 dan DK-nya itu 5,07. Kita tinggal kurangkan keduanya, lalu kita dapatkan hasil 21,6. Langkah kelima itu mencari main kuadrat dengan antara kelompok atau kita singkat dengan MK-an dengan rumus yang sesuai dengan yang dalam itu DK-an per DB-an. Dengan keterangan, ingat DB-an itu M dikurang 1, sedang yang M itu adalah jumlah kelompok. Tadi kita sudah data kita dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan. Jadi dari total itu DK-nya tadi yang sebelumnya kita sudah dapatkan, DK-nya itu ini DK-nya itu 5,07, lalu kita masukkan 5,07 di 5,7 per 3 dikurang 1. Ingat, sesuai tadi jumlah kelompoknya. Jumlah kelompoknya 3 dikurang 1. Kita dapatkan hasil 2,535. Selanjutnya, angka ke-6, yaitu mencari mean kuadrat dalam kelompok atau MKdal. Dengan rumus, MKdal sama dengan DKdal per DBdal. Dengan keterangan, DBdal itu adalah DB total dikurang DB-an. Di mana DBdal itu N dikurang 1. Kita dapatkan tadi DKdalnya 21,6 per 27. Jadi kita dapatkan hasil 0,8. Lalu mencari harga F hitung. Harga F hitung dengan rumus, ini adalah langkah terakhir dalam untuk mencari harga F hitungnya itu MK-an per MKdal. Jadi kita masukkan 2,535 per 0,8. Kita dapat hasil 3,16. Nah, untuk langkah ke-8, kita mencari harga F teoritis, yaitu F tabel. F tabel ini bisa kita lihat di tabel yang telah disediakan. Teman-teman semua bisa search di internet dengan keyword nilai F tabel, nanti akan muncul. Nah, untuk dengan presentasi yang berbeda-beda. Namun kali ini kita pakai taraf signifikannya itu 5% atau 0,05. Dan kita peroleh nilai F tabel kita adalah 3,35. Lalu kita bandingkan nih, langkah ke-9 itu kita membandingkan harga F hitung dengan harga F tabel. Jadi dari langkah ke-7 tadi kita peroleh nilai F hitungnya 3,16 dan dari langkah ke-8 kita peroleh nilainya itu 3,35.
Dan ternyata harga F hitung lebih kecil dari harga F tabel. Dengan demikian berarti F hitungnya tidak signifikan. Dengan kata lain kita menolak HA dan kita menerima H0. Nah, ingat, kita kan tadi dari awal sudah berkata bahwa jika HA diterima, maka H0 kita tolak. Begitu juga sebaliknya, jika H0 kita tolak, maka HA kita terima. Namun kali ini kita menolak HA dan kita menerima HO. Jadi, dapat kita simpulkan dari hasil penelitian ini bahwa tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara hasil belajar yang signifikan antara siswa anak nelayan, anak petani, dan juga anak karyawan industri. Nah, begitu cara menghitung analisis varian satu arah. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana penyelesaian analisis varian dua arah. Ini mungkin akan sedikit berbeda, tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Teman-teman semua bisa mengikuti. Kita akan ambil data, yaitu kita lihat ini. Data penelitian adalah kemampuan awalnya tinggi, dengan strategi pembelajarannya itu ada dua, yaitu inquiry dan expository, seperti penjelasan sebelumnya di teori tadi. Nah, kita dapatkan N itu di inquiry 14, dan di expository itu ada 17, dan lalu N totalnya itu 31 dijumlahkan. Nah, ini kemampuan awalnya yang tinggi. Kita bisa lihat di tabel, pada yang rendah, kita bisa lihat di tabel juga yang telah disediakan, dan begitu juga totalnya. Nah, dalam langkah penyelesaian yang pertama adalah mencari jumlah kuadrat atau JK. Jumlah kuadrat yang pertama dalam mencari jumlah kuadrat itu JK, jumlah kuadrat total atau JKT, yaitu dengan rumus sigma x kuadrat sigma x dikuadratkan per n. Jadi kita dapat nilainya tadi 55.408. Lalu kita nilai X-nya itu total dari X 1987 dikuadratkan per 72. Lalu kita dapatkan hasil 572,32. Lalu kita cari yang kedua adalah jumlah kuadrat antar kelompok. Jadi per kelompok itu kita juga mencari nilai-nilai jumlah kuadratnya. Nah, kita masukkan dengan rumusnya itu sigma dari sigma X1 kuadrat per NI. NI itu disesuaikan dengan total daripada N-nya, lalu dikurang sigma dari X kuadrat per NT. Nah, kita dapat hasil 399,09. Jumlah kuadrat yang ketiga, yaitu kita cari adalah jumlah kuadrat di dalam kelompok. Jumlah kuadrat dalam kelompok itu rumusnya itu JKT yang tadi kita cari per dikurang JK antar kelompok. Jadi kita dapatkan 572,32 dikurang 399,09. Kita dapatkan hasil 173,23. Nah, lalu selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar baris. Jumlah kuadrat antar baris kita masukkan, jadi per baris itu tadi kan sudah ada dia jumlah kuadrat antar barisnya itu ya. Ada totalnya sigma X-nya nih, 927, 1060, dan 1987. Nah, lalu kita masukkan per N-nya masing-masing. Nah, kita dapatkan hasil 289,48. Selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar kolom. Jumlah kuadrat antar kolom kita dapatkan dengan rumus yang ada di soal tadi, yaitu 957 kuadrat per 34 ditambah 1030 kuadrat per 38 lalu dikurang 1987 kuadrat per 72 dan kita dapatkan hasil 19,47. Nah, yang terakhir dan selanjutnya adalah yang terakhir itu jumlah kuadrat interaksi. Jadi dari jumlah kuadrat antar kolom, jumlah kuadrat antar baris, dan jumlah kuadrat antar kelompok itu saling dikurangkan satu sama lain. Jadi kita dapatkan hasil masing-masing, hasilnya itu 90,14. Nah, ini adalah langkah pertama dalam menyelesaikan analisis varian dua arah. Yaitu mencari jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat sudah selesai, lalu kita masuk ke menghitung derajat kebebasan atau DK. Nah, hampir sama, caranya hampir sama, hanya saja yang dicari itu hampir sama, itu DK antar kelompok, DK dalam kelompok, DK antar baris, dan lain-lain kita akan ikuti. Jadi yang pertama adalah DK antar kelompok. DK antar kelompok sama dengan banyaknya kelompok dikurang 1. Nah, kita tadi ada 4 kelompok, dikurang 1 jadi 3. Lalu DK dalam kelompok,
deka dalam kelompok itu NT dikurang banyak kelompok, yaitu kita dapat 72 dikurang 4, yaitu hasilnya 68. Lalu deka antar baris itu kita punya baris 2 dikurang 1, jadinya hasilnya sama dengan 1. Begitu juga dengan deka antar kolom, hasilnya juga 1. Deka interaksi itu banyaknya baris dikurang 1 dikali banyaknya kolom dikurang 1. Kita kan tadi dapat hasilnya itu 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu setelah menghitung derajat kebebasan, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. Nah, RJK itu kita hampir sama seperti yang tadi. Jadi setiap langkah dalam penyelesaian analisis varians dua arah itu sama, hanya saja yang kelompok pencariannya itu berbeda-beda, tapi tetap untuk satu kesatuan. Nah, di RJK antar kelompok itu kita ada rumusnya JK antar kelompok per DK antar kelompok. Tadi kita sudah dapatkan rumusnya, kita sudah mendapatkan hasil di 2 cara sebelumnya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang sudah disediakan, yaitu di sini 399,09 per 3. Kita dapat 133,03. RJK dalam kolom, begitu juga JK dalam kelompok, DK dalam kelompok. Dan kita dapat hasilnya 2,54. RJK antar kolom, JK antar baris, per DK antar baris. Kita dapat hasil 289,48. Untuk RJK antar kolom, kita menggunakan rumus JK antar kolom, per DK antar kolom. Kita dapatkan hasil 19,47. Nah, lalu untuk RJK interaksi, yaitu JK interaksi per DK interaksi. Kita dapat hasil 90,14. Nah, untuk selanjutnya itu menentukan F hitung dan F tabel. Jadi untuk perbandingannya itu. Untuk F hitung antar baris itu RJK antar baris per RJK dalam kelompok, kita dapat hasil 113,96. Untuk F hitung antar kolom itu dengan rumus RJK antar kolom per RJK dalam kelompok, yaitu 19,47 per 2,54, hasilnya 7,66. Lalu F hitung interaksinya yaitu RJK antar kolom per RJK dalam kelompok, kita dapatkan hasil 35,48. Nah, dan setelah dari step-step yang sudah kita tentukan tadi, kita dapat memasukkan rangkumannya itu ANA faktorial ini dalam rangkuman seperti ini. Jadi untuk memudahkan kita dalam melihatnya. Lalu dengan demikian, setelah kita melihat tadi nilai hasil hitung kita, dapat dilihat bahwa F hitung lebih besar daripada F tabel. Dengan demikian, hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dapat diterima. Nah, sekian video kita hari ini. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa menanyakan di kolom komentar. Kami akan mencoba untuk menjawabnya. Dan sampai jumpa dalam video selanjutnya dengan materi bahasan yang baru. Sekian dari kelompok 6. Sampai jumpa dan terima kasih.